Pada tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa dengan diikrarkannya apa, Wak? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Riza dalam channel Riza Official. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali gabung dalam channel Riza Official, terima kasih sangat-sangat sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Riza Official. Dan jangan lupa untuk turn on notification juga supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Riza upload. Apa kabar kalian semua? Riza harap kalian semua sehat, alhamdulillah, sentiasa bersemangat dalam mencari rezeki. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah dan dipermudahkan segala urusan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Riza minta maaf sebab sudah menghilang. Itu pun disebabkan ada beberapa hal yang perlu Riza utamakan untuk Riza urus. Jadi alhamdulillah kali ini Riza kembali lagi, guys. Walaupun Riza mungkin tidak konsisten upload video, tapi Riza harap kalian sentiasa support channel Riza Official. Jangan berhenti untuk tengok video-video Riza. Tanpa kalian semua tidak ada apa-apa ini channel nih, guys, channel Riza Official. So sebelum ini kan Riza ada react sebuah video tentang asal-usul negara Indonesia dari channel Nadia Omara, dan kali ini Riza dapat request lagi atas permintaan kalian semua. Riza akan react video tentang mengenal asal-usul bahasa Indonesia history dari channel yang sama juga, guys, dari channel Nadia Omara. Riza udah tengok juga video-video yang lain dari channelnya tuh, dan memang ke semua video-video Kak Nadia semuanya sangat-sangat interesting, menarik sekali untuk kita ketahui sama-sama, memberikan informasi yang sangat-sangat menarik tentang Indonesia. Riza kan banyak buat konten tentang Indonesia kan, jadi ada terdetik juga dalam pikiran Riza dari mana asal-usul bahasa Indonesia. Dan jujur Riza sangat-sangat suka dengar bahasa Indonesia. Entahlah, mungkin kedengaran ramah sekali. Yang paling penting mudah untuk Riza paham. Jadi kali ini kita akan belajar sama-sama mengenal asal-usul bahasa Indonesia nih. So guys, pastikan kalian stay tune, tengok ini video dari awal sehingga tamat. Enjoy watching and don't skip. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Nadia. Oke, jadi di hari Selasa ini Nadia akan kembali membawakan setengah jam, guys, kisah tapi dari menarik. asal-usul Jadi kita bahasa tengok Indonesia. sampai habis. Betul sekali, berangkat dari video aku kemarin soal Asal-usul asal-usul bahasa bangsa Indonesia. Banyak sekali Wak di sini langsung request, wah, bahas asal-usul bahasa Indonesia. Kemarin tuh memang pengen aku masukin di sana, Wak, tapi panjang kali nanti. Memang sengaja nih aku pisahkan aja biar lebih spesial aja gitu, Wak, ya. Biar rasanya kayak kurang afdol lah gitu ya kan. Udah bahas asal-usul bangsa Indonesia, tidak kita sandingkan dengan asal-usul bahasanya juga. Pasti pernah nggak sih kalian tuh berpikir dari mana sih sebenarnya asal-usul bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini ya kan? Dan sejak kapan pula bahasa Indonesia itu disahkan dan menjadi bahasa resmi negara kita? Memang Wak, pas aku semestinya baca-baca yang udah aku kumpulkan, sangat-sangat menarik untuk kita belajar sama-sama. So di video kali ini aku akan mencoba nih ya menjelaskan informasi yang sudah berhasil aku rangkum ke kalian ya. Dan seperti biasanya aku disclaimer dari awal dulu nih, kalau memang aku ini bukan ahli dalam bidang sejarah, Wak. Informasi-informasi yang aku kumpulkan juga sebisa mungkin aku double check, bahkan ada yang di triple check nih tentang kebenarannya. Nah, untuk awan yang mungkin ada ngambil jurusan sastra Indonesia atau tentang sejarah Indonesia gitu, welcome sekalian untuk bisa koreksi dan nambahin informasi yang akan aku sampaikan ini, Wak, ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ke ceritanya. Sama-sama belajar lah gitu, asal muasal bahasa Indonesia. Nah, jadi sebenarnya akar dari bahasa Indonesia tuh apa sih, Nat? Kok jadi bisa berbentuk bahasa Indonesia gitu ya kan? Jadi memang nih, Wak, ya, dari beberapa referensi yang sudah aku baca, kayak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, National Geographic Indonesia, website Good News from Indonesia, beberapa portal berita dan juga beberapa jurnal ilmiah menginfokan memang bahwa bahasa Indonesia ini berakar dari bahasa Melayu, Wak. Nah, untuk mengurut kenapa bisa berakar dari bahasa Melayu, memang kita harus balik jauh kali nih, Wak, sampai ke zaman kerajaan dulu tuh. Nah, bahasa Melayu yang jadi cikal bakal dari bahasa Indonesia ini pun berakar lagi nih dari rumpun bahasa Austronesia, yaitu sebuah rumpun bahasa yang sangat luas sekali penyebarannya di dunia, Wak. Nah, kalau bahasa Austronesia itu sendiri berakar dari mana, Wak? Nih, mohon maaf nih, Wak, ya, itu nggak akan aku bahas secara detail di video ini karena nanti akan panjang kali video ini, nanti malah melenceng pula dari pembahasan kita. Tapi intinya aja ya, rumpun dari bahasa Austronesia ini bisa jadi yang terbesar di dunia, Wak. Ada sekiranya 1.200 bahasa. 1.200 bahasa. 270
juta Wow. penutur. Banyak kali ya kan? Dan masyarakat banyak. Austronesia ini jelas telah menyebar dan menjadi kian beragam dengan cara yang rumit-rumit, wah. Jadi dari 270 juta penutur inilah yang menyebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan 1200 bahasa. Nah, jadi gitu ya intinya, wah. Kalian boleh cari informasi lebih lanjutnya di historia.id, itu paling lengkap menurutku, atau di beberapa jurnal ilmiah lainnya, monggo. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke cikal bakal dari bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu. Nah, menurut sejarawan Leonard Y. Andayawa, bentuk paling purba bahasa ini disebut Proto-Melayu atau Proto-Melayu, Polinesia yang Polinesia. diperkirakan mulai berkembang di Filipina sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, wah. Nah, sedangkan sekitar 2000 sebelum Masehinya, bahasa Proto-Melayu atau Polinesia ini berkembang menjadi cabang-cabang bahasa baru seiring dengan migrasi para penuturnya ke Nusantara. Lalu sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi, di Kalimantan bagian barat sana, wah, berkembang juga tuh rumpun bahasa Melayu Cham. Beberapa ratus sebelum era Masehi, wah, orang-orang berbahasa Melayu Cham ini lantas bermigrasi ke daerah Semenanjung Malaka atau dahulunya juga dikenal sebagai Ujung Medini melalui Kepulauan Riau. Nah, Bapak Andaya ini menambahkan bahwa dari Semenanjung Malaka tadi ada nih satu kelompok yang berasal dari Kalimantan bagian barat ini menyeberanglah itu ke Sumatera Tenggara dan menjadi nenek moyang para penutur bahasa Melayu. Itu kelompok pertama. Sedangkan kelompok-kelompok lain bermigrasi lah itu ke Vietnam dan lantas juga menjadi nenek moyang para penutur bahasa Cham. Nah, bahasa Melayu Buddha Bahasa atau Cham. bahasa Melayu kuno ini berkembanglah itu seiring tumbuhnya kebudayaan maritim para penuturnya. Mereka membangun komunitas di pesisir dan tepian sungai, dan selama berabad-abad komunitas penutur ini saling berjejaring, wah, dan menjadikan bahasa Melayu kuno ini sebagai basantara atau bahasa perantara. Untuk apa? Untuk bisa berkomunikasi. Nah, oleh karena itu, wah, bahasa ini juga berkaitan erat dengan geografi persebaran penduduknya. Penuturnya. Maaf. Nah, Leonard Andaya ini menamakan wilayah interaksi para penutur bahasa Melayu kuno ini sebagai Laut Melayu. Laut Melayu. Wilayah interaksi para penutur bahasa Melayu ini disebut Laut Melayu, yaitu wilayahnya. Dan istilah ini mengacu pada sebuah catatan peristiwa Arab yang dipublikasikan sekitar 1000 Masehi. Nah, catatan peristiwa itu menyebut tentang Laut Melayu yang mendekati Cina. Nah, Laut Melayu ini adalah laut yang panjang kali, wah, yang menghubungkan India Selatan dan Sri Lanka dengan Teluk Bengal, Sumatera, Selat Melaka, Semenanjung Malaya, Teluk Siam, Laut Cina Selatan, hilir Wah. Sungai Mekong, dan Vietnam Tengah, wah. Nah, titik utama jaringan komunitas yang menghidupi Laut Melayu ini adalah Selat Malaka. Dan dari keterangan-keterangan ini udah jelas sekali kan, memang menunjukkan hubungan erat antara komunitas penutur bahasa Melayu dengan dunia kelautan, wah. Oleh karena itu, Leonard Andaya ini memberi pengertian bahwa Laut Melayu ini mengacu pada serangkaian komunitas yang terhubung melalui jaringan ekonomi dan budaya yang intens. Nah, bahasa Melayu kuno sendiri diperkirakan telah digunakan secara luas pada masa kerajaan Sriwijaya Pada masa abad kerajaan ke-7. Sriwijaya, Salah satu guys. bukit yang dikeluarkan Sriwijaya pada 683 Masehi adalah bukti arkeologis tertua penggunaan bahasa Melayu kuno yang berhuruf Palawa atau India, wah. Dan hubungan erat Sriwijaya dengan negeri-negeri India inilah yang membuat kosakata Melayu kuno makin banyak pula nih mendapat pengaruh dari bahasa Sangsekerta. Misal nih, kata asmara berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu asrama, bukan asmara, wah, asrama. Terus Asrama. kata bahagia dari bahgia, berahi, firahin, birahi, durhaka, drohaka, gembira, gambira, hartawan, artavan. Berubah nih jadi harta plus one gitu loh. Istimewa, astam eva, janda, randa, jelita, lalita, merdeka, mahardika, mesra, misra, sederhana, sadarana, wanita, vanita, terus wisuda, visuda, dan masih banyak lagi, wak. Itu salah satu aja, jangan kusebutkan semua, banyak nanti. Nah, itu dari serapan bahasa Sangsekerta. Ada lagi, wak, dari bahasa Hindi dan Tamil yang juga turut mempengaruhi bahasa Melayu kuno ini. Dari bahasa India ya, wak, ya. Contohnya, ayah dari ayah, bangsal dari bansal, bendi Saling mendapat dari bindi, pengaruh, guys. candu, Bahasanya tuh. celana, kolna, duhai, duhai, gusar, gusa, padi, padi, pulau, pulau, roti, roti, stan gitu, Wak. Topi, topi juga, ujar, ucar, sorry. Nah, itu contoh Ucar. bahasa Timil Hindi. Sedangkan bahasa Tamilnya, Wak, ya, contohnya andai, antai, badai, fatai, banci, faici, belenggu, filangku, cerutu, cerutu, dendam, danda, gembala, gopalan, kedelai,
kata lain, materai, mutirai, dan lain-lain ya Wak. Selain itu juga pernah ada seorang musafir Cina bernama Ising yang pernah berkunjung ke Sriwijaya Wak. Beliau menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Kunlun yang berdampingan dengan Sanskerta. Nah, yang Thailand dimaksud Kunlun ini Wak adalah lingua franca atau bahasa pengantar atau juga bahasa pergaulan gitu di Kepulauan Nusantara ini, yaitu bahasa Melayu. Dan Ising juga menambahkan bahwa bahasa Kunlun atau bahasa Melayu ini dipakai untuk keperluan sosial, politik, dan juga sebagai bahasa pengantar untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan agama Buddha Wak. Nah, pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Nusantara ini pun memakai bahasa Melayu ini sebagai lingua frankanya mereka. Dan menurut Jajat Burhanuddin, seorang dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, bahasa Melayu ini kian mapan sebagai lingua franca di kawasan Asia Tenggara pada masa Kesultanan Samudra Pasai di abad ke-14 Wak. Ketika Sriwijaya udah mulai meredup nih, Samudra Pasai ini tumbuh sebagai kota dagang baru di bagian utaranya Selat Malaka. Dan pada era Samudra Pasai ini Wak, bahasa Melayu kian berkembang dengan menyerap pengaruh bahasa mitra dagangnya, yakni seperti Arab sama Persia. Kalau nggak ada bahasa kayak mana mau jualan ya kan? Sementara mitra dagangnya yaitu dari negara-negara luar, khususnya Arab dan Persia. Kosakata dan konsep-konsep baru yang bernafas Islam ini pun mulailah muncul Wak. Contoh nih dari kata-kata bahasa Arab yang menjadi bahasa Indonesia kita sekarang, bermula dari kata contoh ya, ajaib dari ajaib, akol, balut, daerah, dahsyat, dahsa, gengsi, jinsi, hadiah, hadir, ijazah, iklan, jadwal, kabar, kertas. Itu dari bahasa Arab. Ada juga dari bahasa Persia seperti anggur, baju, bedebah. Macam mana mau sebut bedbox? Tapi memang berasal dari Persia. Bedebah tuh ya. Bedbah, biadab, bius, bihos, cabuk, darurat, gandum, garm, gusti, haji, kabuli, wah itu nasi kebuli, enak kan? Nah, itulah beberapa asal dari kata-kata Indonesia yang berasal dari bahasa Persia dan Arab. Nah, dari dua bangsa inilah bahasa Melayu kita itu mulai berkembang lagi nih pada masa periode ini. Nah, proses penyerapan dari bahasa Arab ini terus berlangsung sampai sekarang. Nah, salah satu pengaruh Arab dan Persia ini bisa dilihat pada prasasti Munya Tujuh yang mulai menerapkan penanggalan Hijriah yang sudah menggantikan penanggalan Saka atau kalender yang memang berasal dari India. Dan yang tidak kalah penting pada era Samudra Pasai ini adalah penggunaan huruf Jawi atau Arab yang menggantikan aksara India Wak. Bahkan ya, para penutur di era itu juga menambahkan tanda khusus pada beberapa huruf Arab untuk bisa menyesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu. Makanya itulah kita dulu belajar Arab Melayu ya kan. Nah ini. Dan ketika Laut Melayu ini kian sibuk oleh perdagangan internasional pada abad ke-15 sampai abad ke-17 bahasa Melayu ini telah kian mapan sebagai lingua franca. Dan penggunaannya sebagai basantara atau bahasa perantara perdagangan bahkan meluas sampai Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Dan saat itu bahasa Melayu tidak lagi hanya menyerap unsur bahasa asing, tapi mulai mempengaruhi pula bahasa lokal di Asia Tenggara. Dan dalam periode inilah ratusan kata-kata Melayu di dunia perdagangan, teknologi, dan bidang-bidang lainnya masuk ke dalam bahasa Tagalog, yaitu pusat-pusat niaga utama di Kamboja yang lantas dikenal dari kosakata Melayu sebagai kampung. Begitu juga kata-kata Melayu seperti amo, gudang, perahu, keris yang didapati oleh Eropa di Pegu yang sekarang ini dikenal dengan nama Bego yang terletak di Myanmar. Bahkan ya di pantai Malabar di India, seolah-olah semua itu merupakan kata-kata asli setempat. Kata-kata tadi itu. Pelaut-pelaut dari Eropa yang mulai hilir mudik di Nusantara pun merasa sangat perlu menguasai bahasa Melayu ya untuk memperlancar komunikasi mereka dengan para pedagang Nusantara. Sebagai contoh nih seorang tokoh bernama Antonia Pigafetta, anggota dari Ferdinand Magellan yang merupakan seorang explorer yang sudah melakukan ekspedisi keliling dunia. Dia ini sampai membuat semacam kamus bahasa Melayu bertajuk Vocabuli de Gusti Popoli Mori pada tahun 1522 Dan usaha seperti ini pun lantas diikuti lagi nih oleh pelaut-pelaut dari Belanda yang datang di pertengahan abad ke-17 seperti Frederik de Hout
Solomon tahun 1608, atau Caspar Wiltens dan Sebastianus Dancakers di tahun 1623. Dan mereka-mereka ini mulai membuatlah itu kamus mereka sendiri. Nah, terus mulailah itu kan datang lagi tuh beberapa pedagang-pedagang dari luar negara, seperti kedatangan pedagang dari bangsa Portugis yang diikuti oleh Belanda, Spanyol, Inggris, yang secara bersamaan juga akhirnya meningkatkan informasi dan mengubah kebiasaan masyarakat pengguna bahasa Melayu, dimana bahasa Portugis ini juga sebenarnya banyak memperkaya kata-kata dari bahasa Indonesia, Contoh, algojo, algoz, bangku, bangko, bendera, bandeira, boneka, boneka, garpu, garfu, gereja, Udah jauh bezanya gereja, tuh. gudang, gudau, jendela, janela, kartu, karta, kemeja, kamisa, minggu, domingo. Mantap. Dan terutama yang banyak sekali memberi warna di bidang administrasi, kegiatan resmi, misalnya dalam upacara atau kemiliteran ya, dan teknologi hingga awal ke abad 20. Bahasa apa? Bahasa Belanda. Contoh dari kata aktif, dari aktif, bando, bandeu, diet, diet, efektif, efektif, fanatik, fanatik, grosir, grosir, harmonis, harmonich, indehoy. Macam mana sudah menyebut nih? Memang dari bahasa Belanda itu indehoy itu. Inheadhoy. Serius banget. Indekos, indekos, kamar, kamar, losmen, lodgemen, marijuana, marijuana, objektif, objektif, perkedel, perkedelnya dari bahasa Belanda, perkedel. Frikandel, frikandel. Serius? Iya, dari bahasa Belanda perkedel itu. Mungkin karena dari olahan kentang kali ya, orang sana kan makannya kentang ya. Mashed potato itu ada mungkin disebutnya frikandel. Sama perkedel ya kan. Nah, jadi kata-kata itu memang pinjaman dari bahasa Belanda, Nah, sedangkan bahasa yang dipakai pendatang dari Cina juga lambat laun dipakai oleh penutur bahasa Melayu nih, ya. Kata-kata Tionghoa yang masuk ini juga biasanya berkaitan dengan perniagaan dan keperluan Perniagaan sehari-hari komoditas. pastinya. Contoh, angpau, jelaslah angpau. Apa? Apa? Bakia, bakia nih ya sendal. Bakia, bakmi, bahmi. Cina, jangan ke Arab ya. Bahmi, bakpau, bahpau, bakpia, bahpian, bakso, bakso, bakwan. Lapar aku jadinya. Serius lanat Sorry ya, maaf. Bakwan, bahwan, bopeng, mopang, cekak, cika, Shika. lagi cekak aku. Cika, cukung, sukong, engkong nih angkong, jelangkung nih seperti yang pernah aku bahas sebelumnya. Cailang. Kecoa, berasal dari kata Cina kaswa. Mantap kan? Itulah penyerapan bahasa Indonesia dari bahasa Tionghoa. Dan pada abad ke-17 bahasa Melayu ini telah berkembanglah itu menjadi serba aneka dialek dan digunakan oleh banyak sekali etnis di Laut Melayu tadi. Nah, variasi dari bahasa Melayu ini menunjukkan kepusparaagaman kelompok etnik yang memang menjadikan bahasa ini sebagai basis dari identitas mereka. Raja Ali Haji dari Istana Riau Johor atau pecahan dari Kesultanan Melaka menulis kamus Eka Bahasa, yaitu kamus yang memuat kosakata suatu bahasa yang disusun secara alfabetis untuk bahasa Melayu. Dan sejak saat itu dapat dikatakan bahwa memang bahasa ini adalah bahasa yang full fledged atau yang sudah sepenuhnya berkembang gitu, which is sama tinggi dengan bahasa-bahasa internasional pada masa itu, karena memang memiliki kaidah dan dokumentasi kata yang terdefinisi dengan jelas ya kan. Dan hingga akhir abad ke-19 nih ya, dapat dikatakan terdapat paling sedikit 2 kelompok bahasa Melayu yang dikenal oleh masyarakat Nusantara, yaitu bahasa Melayu pasar atau bahasa sehari-hari dan tidak baku gitu. Yang kedua, bahasa Melayu tinggi, yaitu memang bahasa yang terbatas pemakaiannya tetapi memiliki standar. Namun pada abad ini pula muncullah itu perubahan sikap terkait penggunaan bahasa Melayu, dan perubahan ini berkaitan dengan Traktat London atau Perjanjian London yang disepakati oleh kerajaan Inggris dan Belanda pada tahun 1824. Dan berdasarkan perjanjian ini atau traktat ini Belanda ini diakui menguasai kepulauan Indonesia, sementara Inggris memerintah kawasan Semenanjung Malaya dan Singapura. Dan dari pemisahan ini secara tidak langsung ikut juga mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu di kawasan Selat Melaka itu. Dan sejak saat itu, 2 pusat kebudayaan Melayu yaitu Kerajaan Riau Lingga dan Kerajaan Johor pun berkembang sendiri-sendiri, yang mana kemudian bahasa dan kesusastraan Melayu Riau ini dijadikan tulang punggung bahasa Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pun menyadari bahwa bahasa Melayu tinggi ini dapat dipakai untuk membantu administrasi
aspirasi bagi kalangan pegawai Nusantara karena penguasaan bahasa Belanda mereka yang dinilai lemah. Dan dengan menyandarkan diri di bahasa Melayu tinggi, karena memang telah memiliki kitab-kitab rujukan, sejumlah sarjana Belanda pun mulai terlibat nih dalam pembakuan bahasa. Kemudian promosi bahasa Melayu ini pun dilakukan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Di saat inilah terbentuknya embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor itu. Pada tahun 1896, seorang warga negara Belanda yang bernama Charles Adrian van Ophusen ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk bisa menstandarisasikan aksara Latin untuk bahasa Melayu yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur, yaitu seorang guru dan tokoh pendidik yang berasal dari Minangkabau pada akhir ke-19 dan awal abad ke-20, dan juga Muhammad Taib Sultan Ibrahim yang juga merupakan rekan dari Bapak Nawawi Sultan Makmur tadi. Udah bertiga lah itu kan mereka menstandarisasikan itu bahasa. Dan hasil dari proses ini adalah sebuah buku yang dinamakan Kitab Logat Melayu atau Melajoe tulisannya. Kitab Logat Melayu tahun 1960-an. Dan buku tersebut kemudian menjadi pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama Ejaan van Ophusen. Nanti aku bahas soal ejaan-ejaan ini ya. Dan keberadaan dari buku tersebut semakin memantapkan posisi bahasa Melayu. Dan gak cuma itu aja nih ya, Gubernur Belanda pada saat itu juga menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bumi Putra. Nah, intervensi dari pemerintah ini pun semakin kuat dengan dibentuknya Komisi for the Volkstur atau Komisi Bacaan Rakyat atau KBR pada tahun 1908, yang kemudian pada tahun 1917 lembaga ini berubah menjadi Balai Pustaka Cenah. Dan pada tahun 1910-nya komisi ini pun di bawah pimpinan D.A. Ringkes melancarkan program Taman Pustaka dengan membentuk perpustakaan-perpustakaan kecil di berbagai sekolah dan beberapa instansi milik pemerintah. Dan perkembangan program ini pun sangat pesat pastinya. Dalam 2 tahun terakhir aja nih setelah terbentuknya itu sudah berhasil terbentuk 700 perpustakaan. Dan 700 guys. Akhirnya menerbitkanlah itu novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, novel lama kali itu. Selain itu juga ada buku-buku penuntun bercocok tanam, penuntun memelihara kesehatan, yang tidak sedikit akhirnya membantu penyebaran bahasa Melayu ini di kalangan masyarakat luas. Dan akhirnya setelah meluasnya bahasa Melayu yang menjadi bahasa keseharian ini, pada tahun 1916 Ki Hajar Dewantara, seorang aktivis pergerakan dari kemerdekaan Indonesia, pun mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan dalam makalahnya yang disampaikan di sebuah acara pengajaran kolonial Den Haag. Dan usul dari Ki Hajar Dewantara itu merupakan bahasa Melayu yang sudah distandarisasi oleh Raja Ali Haji sebelumnya itu. Dan perkembangan selanjutnya ketika gelora semangat kemerdekaan menggelora di kalangan pemuda di Nusantara, ketika tercetus keinginan untuk memiliki suatu bahasa yang dapat mempersatukan bangsa, bahasa yang bisa dijadikan jati diri dari bangsa, maka pada Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926, Muhammad Yamin, seorang sastrawan, sejarawan, kebudayaan, politikus, dan ahli hukum ini yang sangat-sangat dihormati dan juga sekarang dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia, mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan bangsa guna bisa memperebutkan kemerdekaan. Tetapi akhirnya kemudian Muhammad Tabrani, salah seorang tokoh Jong Java, yaitu organisasi kepemudaan dan pemimpin redaksi dari Harian Pemandangan pada periode 1936 dan 1940, mengusulkan perubahan nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Awalnya kan memang mendisahkan oke nih bahasa Melayu jadi bahasa kita, tapi Bapak Tabrani mengusulkan perubahan, gak usah bahasa Melayu lah, bahasa Indonesia gitu. Karena beliau berpendapat jika tumpah darah memperjuangkan bangsa yang dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Dan dalam tulisannya yang berjudul Bahasa Indonesia, dia membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Beliau menutup tulisan tersebut dengan bunyi, "Bangsa dan pembaca kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada, terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain-lain terikat oleh bahasa Indonesia." Dan berangkat dari usulan Tabrani ini, pada Kongres Pemuda kedua, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa dengan diikrarkannya apa, Betul, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda
kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Duh, merinding aku. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan Sumpah putri Pemuda. Indonesia menjunjung bahasa 28 persatuan Oktober, guys. bahasa Indonesia. Wah. Merinding gak sih kalian? Aduh, dan dari sinilah Wak, penyebutan bahasa Melayu pun diubah menjadi bahasa Indonesia, dan secara sosiologis Wak, bahasa Indonesia ini sudah menjadi bahasa persatuan. Sedangkan secara yuridis bahasa Indonesia baru diakui sebagai bahasa nasional atau bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah kemerdekaan kita, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945 pada bab ke-15 pasal 36. Penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke penyempurnaan dari ejaan bahasa Indonesia. Nah, tadi seperti yang kalian lihat dari teks Sumpah Pemuda, putra putri masih poetra, poetri, yang satu jang satoe gitu kan. Jadi gini Wak, selama bahasa Indonesia ini sudah ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan ejaan Wak. Dan perubahannya adalah pertama, ejaan pertama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Wak, yaitu ejaan Van Ophusen yang berlaku pada tahun 1901 sampai 1947. Terus lanjut lagi nih ke ejaan kedua, yaitu ejaan Republik atau dikenal sebagai ejaan Suwandi yang berlaku pada tahun 1947 sampai 1972. Dilanjutkan lagi dengan ejaan ketiga, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD yang berlaku pada tahun 1972 sampai 2015. Dan ejaan keempat adalah ejaan Bahasa Indonesia atau EBI yang berlaku dari tahun 2015 sampai sekarang ini. Dan sebenarnya ada juga tuh beberapa pemberitaan yang menginfokan ada dua perubahan lagi Wak, yaitu ejaan pembaharuan dan ejaan melindo. Tapi ejaan pembaharuan ini tidak pernah dilaksanakan, sedangkan ejaan melindo ini diurungkan peresmiannya karena perkembangan politik yang sepertinya tidak memungkinkan lah gitu. Nah, gimana sih sebenarnya perubahan ejaan ini Wak? Nih aku kasih contoh ya. Misal dari kata khusus, KHUSUS. Nah, ejaan pertama atau ejaan Van Ophusen tadi ditulis koisus, CHOESOES, coes gitu. Nah, kalau ejaan Suwandi, ejaan kedua, ditulis cusus, CHUSUS. Sementara ejaan yang disempurnakan barulah itu ditulis KHUSUS khusus. EBI tetap dia khusus. Contoh lain lagi, Jumat Wak, Jumat, hari Jumat. Ejaan Van Ophusen ditulis Joem kutip AT, DJOM kutip AT, gitu. Jumat. Ejaan Suwandi ditulis pakai D, OE-nya hilang. Jum kutip lagi at, Jumat. Nah, ejaan yang sudah disempurnakan dihilangkan itu D sama kutip atasnya, jadi Jumat. JUMAT. Contoh berikutnya, cucu. Ejaan Van Ophusen ditulis TJOE, TJOE. Terjoe kalau dibaca sesuai huruf ya Wak ya. Dulu ya sebutnya cucu juga, tapi tulisannya TJOE, JOE. Terus ejaan Suwandi OE-nya hilang jadi U. Teju, bacanya tetap cucu. Tulisannya TJU. Terus ejaan yang disempurnakan baru dirapat lagi, TJ jadi C, cucu. Nah, ini terakhir, yakni. Kalau dari ejaan Van Ophusen ditulis jakni. Karena gitu. Itu kan pakai J kan. Ini jadi jakni. JA kutip NI. Kalau ejaan Suwandi kutip hilang ganti K, JAKNI, jakni. Terus akhirnya barulah terakhir ejaan yang disempurnakan J ganti Y, YAKNI, yakni. Nah gitu tuh beberapa ejaan-ejaan yang akhirnya sudah disempurnakan sampai ke EBI sekarang. Dan kalau misalnya kalian perhatikan dari tadi kan ejaan kita sekarang yaitu EBI nggak ada banyak perbedaan ya dengan ejaan dari EYD ya kan. Karena memang dua ejaan ini tidak terdapat banyak perbedaan gitu. Perbedaannya hanya terdapat penambahan satu huruf diftong, yaitu huruf EI. Sehingga huruf diftong dalam bahasa Indonesia menjadi 4, yaitu AI, AI, EI, EI, AU, AU, dan OI, OI. Tadinya Wak, di EYD ini hanya ada 3 diftong. Dan juga pada EBI atau EBI terdapat penambahan aturan pada penggunaan huruf tebal dan huruf kapital. Sebagai informasi tambahan aja Wak, mungkin ada yang tanya kok bisa sih Wak ejaan kita ini berubah-ubah gitu kan. Nah, siapa yang bertanggung jawab buat merubah ejaan ini Wak? Nah, biar kalian tahu memang ada Wak pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali oleh pemerintah dan para pakar bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia Wak. Dan pertemuan rutin ini dinamakan Kongres Bahasa Indonesia. Nah, Kongres Bahasa Indonesia pertama kali diadakan di Solo atau Surakarta pada tahun 1938, dan Kongres Bahasa Indonesia terakhir kali adalah yang ke-11 nih Wak ya, pada tahun 2018 kemarin. Dan salah satu hasil dari
Kongres ke-11 ini adalah menargetkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional Wak di tahun 2045. Wow. Mantap kali ya kan. Di tahun Semoga bisa tercapai target ini, 2045 Wak, ya. Keren kali bahasa lah kalau bahasa kita internasional. ini bisa dijadikan bahasa internasional kan Wak. Semoga sukses tanpa halangan. Amin. Oke Wak, jadi itu tadi sedikit penjelasan aku soal asal usul dari bahasa Indonesia. Yang kalau kita rangkum, kita singkat kali ini bahasa Indonesia kan memang berasal dari bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu yang memang sudah dipakai di daerah di wilayah Nusantara ini dalam pertumbuhannya dipengaruhi lah itu oleh corak-corak dari budaya daerah. Dan akhirnya bahasa Melayu ini pun menyerap lah itu kosakata dari berbagai bahasa, terutama bahasa dari bangsa-bangsa yang aku sebutkan tadi kayak Sanskerta, Persia, Arab, Eropa, Belanda ya kan, Cina. Dan akhirnya bahasa Melayu dalam perkembangannya ini pun muncul dalam beberapa variasi dan dialek lagi. Dan perkembangan dari bahasa Melayu di wilayah Nusantara ini mempengaruhi dan juga mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia pasti. Jadi kalau misalnya ditanya dari mana asal usul kata-kata yang ada di bahasa Indonesia ini, yaitu dari penyerapan bangsa-bangsa dari penutur kata-katanya yang diserap oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, atau dulunya kepentingannya adalah dalam jalur perdagangan gitu kan. Oke Wak, jadi itu tadi sedikit cerita tentang sejarah bisa tercetusnya bahasa Indonesia dan gimana perkembangan dari ejaan bahasa Indonesia selama ini ya Wak ya. Semoga dengan pembahasan aku kali ini kita bisa lebih menghargai negara kita sendiri ya Wak ya. Terbaik dan memang melestarikan bahasa Indonesia dari yang Kak sudah Nadia Umar diperjuangkan sedemikian rupa oleh para pejuang kita. Dan mari kita sama-sama Wak dukung usaha pemerintah dan para pakar agar bisa menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa internasional. Amin ya robbal alamin. Dan kali ini aku tahu, setelah aku bahas bahasa, kalian pasti ngelunjak, Kak, asal usul tulisan lah Kak, alfabet kok A bentuknya gini, kok B bentuknya gini, ya kan? Ya nggak? Kalian pikir kalian aja penasaran, aku pun ntar ya Wak ya sedang di riset, kita ada A sampai Z panjang ya kan? Tunggu nanti next kesempatan aku akan menjelaskan lagi nih. Ini akan berakar nih Wak dari asal usul bahasa Indonesia. Terus di Indonesia kan banyak lagi nih suku-sukunya ya kan? Jawa, Minang, Melayu, ada banyaknya Bugis, tuh. si bahasanya beda-beda lagi, ya kan? Nanti Wak kita satu-satu dulu nih, satu-satu. Insya Allah pasti nanti akan aku bahas lagi buat kalian, buat nambah ilmu ya kan? Ya nggak? Ya kan? Menarik. Tunggu ya Wak ya. Kita tahu dasar-dasarnya dulu, baru nanti kita menyebar-nyebar lagi. Benar. Ya kan? Oke. Akhirnya terjawab sudah sedikit mengenai asal-usul bahasa Indonesia yang sekian lama terdetik dalam pikiran Riza. Jadi Riza harap dengan video yang Riza react kali ini boleh menambah pengetahuan, memberikan manfaat kepada kamu semua yang sedang menonton reaction video Riza. Kurang lebih Riza minta maaf sangat-sangat. Riza sendiri pun masih belajar guys, masih belajar. Tidak banyak yang Riza tahu tentang sejarah. Kita semua sama-sama belajar gitu. Apapun sejarah yang dikongsikan dari Kak Nadia Umar memang sangat-sangat menarik. Penjelasannya lengkap, mudah untuk kita pahami, dan sudah tentunya buat kita semakin penasaran untuk tahu lebih lanjut lagi tentang sejarah nih. Jadi terima kasih sangat-sangat kepada yang sudah request Riza untuk react ini video, dan terima kasih juga buat kawan-kawan semua yang sudah menonton reaction video Riza dari awal sehingga tamat video Riza kali ini. Jangan lupa untuk tetap tersupport channel Riza Official. Oke, bye guys, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.